berapa kali dicalonin tuh jadi bupati. Kagak mau lu? Nggak mau? Enggak. Kenapa? Kan enak. Enggak aja hatersnya banyak. Mereka bisnisnya sebeda. Mendingan giveaway aja ya, nggak usah gini-giniin. Im, tips and trick buat host live TikTok biar nggak bosan gimana? Udah 2 jam bro, baru bawa karung. Bye. Selalu terbayang, oh nirwana cintaku. Kau selalu terbayang di dalam cintaku. Baik. Muhammad Ibrahim. Gila, pertama kali gue nyanyi tuh. Lu kan gak pernah ngeband emang dulu? Pernah dong? Pernah. Rambut lu Oasis gitu. Gue ngepang dulu bro. Pernah. Wah, serius? Pernah, Green Day. Wih, Oh, iya. Lu apa? Gitaris gue. Masih bisa kunci ya? Nah, bisa gue. Coba. Bisa sih. Coba. Basket case. Iya. Ayo, boleh. Itu kan gue udah gak pernah main loh. Iya, nggak apa-apa, coba. Enggak. Wih. Apa tuh? Kalau gue tuh blues bro. Coba. Lu sirik lagi. Kalau tet Udah lama. Walah itu lagu Walah ya? Wala enggak? Oh iya itu Iya, Wala ya? Wala ya? Oh iya benar. Gue lihat pelangi. Oh iya benar. Walah gimana Walah? Dia berlari ke sana ke sini. Banget kamu ini. Walah. Oh iya bener, Iya, Wala. Wala. Dia tahu loh. Netral. Oh, iya, salah. Iya benar. Kak kelas gua dia Baim, Yoi. Mega dia SMA 3. Yang bangun, yang lebih bangun siapa? Lu apa gua? Lu lah. Dia membangun dia, parah dia. Kalau lu bangor dimaklumi cewek-cewek. Oke. Kalau gua udah bangor, lu udah begini muka bangor lagi begitu. Tapi teman-teman ya, dia waktu gua kelas 1, dia kelas 3. Di SMA 3 ada gedung barat. Enggak. Oh gua kelas 3, lu kelas 1 ya? Iya. Oh, lu Nabil. Nabil Abi, Aduh. Hanya Dwinop. Oh iya. Iya, seangkatan. Oh Nabil ya. Nabil Abi. Bandel ya. Waduh. Bangor dia. Kevin dong. Richard Kepeng. Iya dong. Kepeng kan 1, angkatan 3. lu. Tapi dia nggak naik. Oh, Kepeng nggak naik ya? Nggak naik. Oh iya. Kelas 2. Oh iya. Richard Kevin angkatan lu, Richard Kevin. Oh, Nah lu itu 1, dia 3. waktu pagi-pagi dia datang di kaca tuh dengan rambut Oasisnya. Waduh, cewek-cewek Baim gitu. Gue bilang, kakak kelas boleh juga nih itu. Bahkan teman kita si Wancoy. Oh, iya. Si Wancoy Green Boys. Gue pengen jadi dia nih. Gitu maksudnya. Jadi Baim apaan? Gue bilang, gila itu rambut cakar-cakarnya tuh. Bener dulu tuh. Gila loh. Bener loh itu tuh asli ya. Panggilin iya. Iya. Kadang-kadang kita juga bingung. Kacau Baim. Salah satu idola adik-adik kelas dia. Gila. SMA 3 kelas 3. Dulu tuh gue gak punya pacar loh bro. Nah itu gue pengen nanya. Gengsi gue. Maksudnya Kenapa ya? kagak boleh bawa mobil. Sama bapak gue. Tadi SMA 3 kan anak dia bawa mobil. Iya tajir semua. Gue gak punya pacar sampai kelas berapa ya? 2. Kelas 3. Abis itu pacar gue pertama kali itu di Nia, ada kelas 3. Abis itu Stella tahu kan? Stella OSIS. Kelas 2 ini ya, lu kelas 1. Oh angkatan 2000. 2000. Oh lu pacaran sama adik kelas. Adik kelas. Udah abis itu udah. Gak pernah pacaran gue. Nah yang pertama tadi siapa ya? Angkatan lu pacaran? Di Nia. Di Nia. Lu pacaran sama dia Pakai tuh? surat waktu itu. Surat bro. Suratnya kayak Rocky gitu kayak yang wangi. Surat bro. Tapi kan gitu ya Mang. Handphone masih istirahat gini. Iya. Kayak mau izin sakit ya. Ya gini, kita ambil bacanya di kelas. Lu masih inget gak isi surat itu apa? Gue pengen tahu Baim kalau nembak cewek pakai surat tuh di SMA gimana? Enggak lah, kalau itu nembak itu sendiri.
isinya apa ya? Oh iya. Sayang nanti habis apa? Habis istirahat kamu kemana? Wah, tongkrongannya di mana? Apotik apa satu lagi gebrak. Iya. Apotik satu gebrak. Aduh, zaman dulu. Wah, tapi zaman dulu ya, lu bayangin. Kita tuh mengalami era surat-suratan ke pacar ya. Iya. Mau nembak PDKT. Iya. Lewat surat. Habis itu ada pager, kita lewatin tuh. Iya, pager. Karena kan handphone dulu masih sedikit lampunya lah. Masih. Iya. Cuma dikit. Lu punya handphone kelas berapa? Wah, gue nyolong bapak gue. Yang gede itu bro, yang iya. Ini. Motorola. Iya, yang gede banget. Iya. Nyolong kita bro. Bandel kita bro. Dia nggak boleh bawa mobil, padahal rumahnya di Menteng loh. Naik bis. Iya. Naik bis. Jadi cerita lucunya tuh kan gue minderan ya kagak mau mobil lah. Terus habis itu ada teman gue yang ke rumah gue. Pas lihat alhamdulillah ya mobilnya banyak. Mobilnya banyak. Di Menteng kan nanti kita. Iya. Tapi kan gue nggak pernah dimanja bro, bokap nggak boleh. Nggak pernah. Duit jajan nggak pernah bro, duit jajannya nggak pernah. Kita naik bus kemana-mana. Makanya bokap gue tuh hebat bro, hebat banget emang. Gue dididiknya gila lah. Kaget teman gue, lu kaya Im. Gue dari dulu begini nggak dikasih. Abis itu baru pas kita cincin sinetron 2021 nggak salah ya, dapat duit pertama kali beli mobil EPV. 2001. Oh, lu beli EPV? EPV. Pertama kali pertama dari kali. duit lu. Dan gue ikutin tes apa tuh SIM. Oh iya? Iya. Kagak nembak gitu? Kagak. Beneran tuh? Beneran. Bully. Saking gue maunya. Iya. Habis itu pas kita punya mobil bandel deh. Astra Tapi ya lu dulu kalau dari Menteng ke Kuningan tuh turun kan dari agent ya. Naik Kopa aja berarti Meh. Gue itu naik Metro Mini Kopaja SMA 3 kan gue. Iya. Kalau lab school itu gue yang sering tuh pas gue SMA lab school tuh gue ikut Panji, anaknya Bambang Tri. Oh Panji. Kita ikutin. Oh SMP lu di lab school? Karena kan gue sama Panji kan depan-depanan. Gue di Tanjung, dia di sebelah depannya. Bokap gue mau gue sekolah bareng sama anaknya. Oke. Akhirnya udah kita nempeng tiap hari bro. Iya. SMA kita nggak ada dia. Pakai bus lah tiap hari. Kenapa alasan bokap lu nggak ngasih lu mobil? Karena kalau dikasih katanya gue akan tambah bandel. Oh, nggak dikasih aja bandel. Jangan dibuka dong. Cuman kita yang tahu. Tapi enaknya dulu ya. Kalau kita kebandelan remaja, enaknya zaman kita kagak ada CCTV. Nggak ada bro. Kagak ada sosial media. Aduh. Kita berantem dulu bener nggak? Wih, sekarang mah toel. Wih, ya lapor. Lu pernah berantem dulu? Hah? SMA? Jangan deh. Kalau kebandelan yang lain kan gue tahu, jangan dibuka. Berantem pernah tapi ya. Tanya sama anak biliar. Anak biliar gue tuh tahun 99 kan di Arena. Oke. Oh ini Ricky Yang yang kemarin tuh siapa? Kita ada Ricky Yang itu juara Indonesia lah. Oke. Kita undang bro. Lagi lah, yuk main TikTok live. Main biliar di kantor. Terus dia ngomong lagi live. Wah ini dulunya semuanya digebukin sama dia. Woi jangan dia bilang. Iya. Biliar bro, biliar gue. Wah parah. Kalau SMA ya gitu-gitu aja lah. Iya. Kan lu kan musuhnya anak pakau. Iya. Wah zaman itu ya. Zaman itu tuh narkoba lagi gila tuh. Kita culik-culikin anak pakau. Belajar. Karena rese. Karena kan pakai di dalam. Kita kan bandel-bandel kita nggak pernah pakai bro. Bener di luar aja. Kalau misalnya di luar. Di luar bandelnya itu aja, berantem aja, nggak usah. Nggak narkoba guys. Enggak, kita nggak narkoba. Iya, ya kebandelan remaja pada umumnya lah ya. Dan wajar bro, wajarnya itu mendingan dulu daripada sekarang gitu ya. Dan dulu kalau misalnya guru hukum kita
Wah, Main fisik kayaknya main fisik biasa aja. Sekarang nggak bisa tuh ini. Emang lu guru siapa? Gue Malau gue. Pamalau, Pandi. Pamalau galak. Pamalau gue pernah digampar. Sama Palaude. Iya. Udah pakai kursi roda sekarang. Iya. Oh, udah tahu ya? Kemarin ketemu di Oh iya, ini reuni. Iya, Palaude pakai kursi roda. Palaude. Gua Palaude kan tangannya kan semuka Iya. gua tuh. Tinju nih. Bener gede banget gini. Orang gue ingat banget ada pegawai TU atau pegawai kantin ya. Gue masih kelas 1 pakai pas baju SMP. Kan, wih SMA keren nih, bukan masih pecicilan. Palaude gue ngeliat nampar orang palanya muter 2 kali. Wah, kamu itu ulang. Akhirnya kau ketemu dia respect baris. Ampun. Gila deh. Pemalu kan sukanya cabut ini nih. Ali apa? Jambang. Iya. Pak Andi fisika ya? Fisika. Iya. Tampar juga sama. Pak Andi killer juga tuh. Killer, 3 itu mah gila bro. Iya. Ngeri lah 3 tuh. Sering loh tampar. Sering lah, banget. Kita mah udah langganan lah kita mah. Gila kita bro. Dulu sering bolos ya Cilim? Sering lah. Cabut? Gue bolos kayaknya udah makanan gue. Cabut kemana dulu? Parkir? Oh ke ini, Lembang. Taman Situ Lembang. Lembang lah. Yoi. Lembang Puncak, dulu masih Puncak bro. Oh, iya. Sekarang udah nggak tahu deh orang-orang bolos mana. Dulu Puncak. Iya. Beuh. Gila. Kita pokoknya lihat cewek di Lembang. Karena banyak banget SMA lain. Yoi. Iya yang nongkrong. Lembang, iya benar-benar. Lembang. Dekat Taman Suropati tuh. Suropati, Iya. Suropati tapi nggak begitu rame lah. Yang banyak ceweknya yang Lembang. Lembang. Mana aja dulu ya? Parkit. Parkit gue enggak loh. Enggak lo? Enggak. Patung panah enggak ya? Tempat mana? Ya. Iya. Kita main skate dulu. Oh iya, lu dong, main skate lu ya? Gue main skate. Richard Kevin jago juga Jago tuh. banget. Kepeng jago. Parah, Kepeng jago. Jago gila. Terus Iya. angkatan kita di atas 98 itu juga banyak tuh anak skate tuh. Banyak, Iya. banyak. Baik, Lu terus- skate gak? Enggak. Gua tuh pernah nyoba oli, sampai sekarang nggak bisa. Lu oli bisa? Oh, lebih bisa lah. Udah nyampe kickflip gitu gak? Kickflip gak bisa. Oli tapi bisa. Backflip gak bisa. Yang ini yang muter apa? Oh, yang Iya, apa sih namanya? iya, 360. Iya, bukan 360 yang setengah. Oh, bisa Iya, tuh. 180 lah ya. Iya. Iya, bisa gua. Tapi kemarin datang ke reuni lu ya? Datang. Pengen ketemu aja sama semuanya. Hmm. Pengen ketemu guru gua tuh. Kayaknya kita pengen banget ya kita Iya. lihat gimana ya masih yang pengen meninggal bro ya. Iya. Iya. Gua Kayaknya cepet banget waktu. Pak Andreas Babe tahu gak? Iya. Itu meninggal udah lama. Iya. Pak Lubis. Iya. Pak Siregar, fisika. Banyak bro ini. Iya. Pak ini apa? Pak Samosir apa siapa ya? Iya ada. Tuh datang guru-guru pada sepuh tuh kemarin tuh. Wih, Gue seneng bilang, banget. wah respect. Lu gimana lu datang guru? Dulu kan lu berantakan kan ternyata jadi artis. Oke. Masih inget. Wah, ini pernah saya gambar Gila, ya kata gila. Pak Yudi gitu. Gila, Ini pernah- gila. gua, Jadi pernah saya gambar ya gitu. Oh iya Pak, emang saya masih ingat gambarannya Pak. Digambar. Tapi memang zaman itu ya pendidikan memang kayak gitu ini. Iya. Guru-guru tuh memang mendidiknya dengan cara seperti itu. Kalau sekarang udah nggak bisa. Sebelumnya kan dulu pakai gesper kalau bokap zaman bokap kita. Iya. Gesper. Kalau guru pakai penggaris kayu. Enakan zaman dulu, Bro. Iya. SMA tuh kenangannya Banyak. nggak bisa keulang lagi ya. Asli. Beda kuliah sama SMA tuh beda banget. SMA tuh cabutnya. Iya, Nggak bareng-barengnya. upacaranya, digunting rambut panjangnya. Wah, iya lagi tuh, Wih, acak-acakan. Iya. Sini Baim. Anjing. Kamu nggak boleh ngomong. Tapi dia lolos soalnya rambut tuh kan begini cuy. Tapi kan diginiin, Bro. Lewat mata. Oh iya, kalau kan digunting. Gunting, Bro. Digunting. Gunting sama dia. Iya. Tapi kemarin keseru ya, Bek. Reuni Akbar SMA 3. Baru pertama kali itu. Iya, Gila, keren gue ngeliat banget. lu di story lu tuh lu ketemu Mbak Titi, Murafi. Temu Raffi angkat tadi bawa kita ya Raffi. Raffi bawa. Raffi cuma setahun nggak salah di 3 tuh. Lulus gak sih dia? Nah itu. Di 3 sih pindah. Pindah dia. Gue nggak tahu pindah kemana Pindah tuh. dia kayaknya, pindah. Iya, cuma setahun doang. Gue taunya di situ bentar habis pindah dia tuh. Dia 3 dia. Dia siapa lagi? Banyak artis sana. Nih, artis-artis SMA 3
Kakak kelas lu. Indah Kalalo, angkatan di atas lu. Amara. Oh Iya. di situ dia. Terus siapa lagi ya? Ini kalau di bawah kita tuh Ayusita. Ayusita. Iya. Mana di situ? Ayusita 2006 apa 2000 berapa gitu. Rio Dewanto. Hah? 2006. Angkatan. Iya. Oh, jauh mah gue. Iya. Lu tua Im. Tua gue. Lu itu kan tua Im. Beneran, Rio di situ. Rio Dewanto di situ. Oh, tua. Dewanto 2006 apa 2005 gitu. Ada Itu kelas siapa gue lagi? Tengku Wisnu. Dia tahun berapa? 2003. Oh, lu Lu adek 99. Gue 2001. Oh, lu di bawah lu tuh si Wisnu di bawah lu setahun. Iya. Siapa lagi, Bro? Banyak. Berapa lagi ya? Banyak ya. Banyak, Bro. Makanya kemarin tuh ketemu kan lu. Iya, Kepeng. Lu 99 ketemu dong sama teman-teman lu tuh kemarin. Ketemu dikit tapi dia nongkrong di mana enggak tahu gue, Bro. Oh gitu. Pada WhatsApp gue di mana, Im? Kagak tahu, Rame banget. Iya. Oh, rame banget. Iya rame banget. Udah berapa Rame. angkatan tuh? Lu sampai di dalam? Enggak nyampe Iya, gue. itu dia. Gua Soalnya juga. udah capek banget Im. Iya, dari awal lu ya. Iya. Gue bilang udah cabut aja dah. Lu ke dalam ya kemarin ya? Dalam sebentar habis itu gue cabut. Yang ngisi juga alumni tuh Dedi Dukun deh. Iya. Belum Dedi Dukun Jadi gue 3 angkatan nih. berapa? 3. Dedi Dukun angkatan seangkatan sama gue 2001 dia. Dedi Dukun. Iya. Tua banget gue. Dulu tukang kantin siapa yang lu kenal? Karmo. Kirno. Karmo yang ini. Kirno, Bro. Yang Kirno sama Sugeng. Es burung walet. Meninggal ya. Meninggal lah. Sugeng. Iya. Oh. Kirno juga. Banyak tuh. Iya, ibu yang apa? Yang Kantin Ibu Soto. Kantin, iya. Iya. Waktu kemarin gue kesana cuma satu yang gue kenal. Oh ya Allah, gue bilang daripada nggak ada gue. Iya. Ngecek orang belakang. Oh, Encek mah ini Yang jadi kita TU kasih. deh, jadi TU. Iya. Jadi TU. Udah tua, Bro. Iya. Kasian nih orang. Wah, banyak lah kenangannya itu. Gua waktu itu tanya Denada kan angkatan kakak kelas kita Di juga. atas. Iya. Dia sering cabut dari belakang lab Gua nembus juga. SDL. Iya. Enggak. Lu? Gua enggak. Gue belakang. Lu Mana gua enggak. mungkin lu enggak? Tempat sampah. Tempat Oh iya sampah kantin. sama. Sama Iya, kan? Sama. Iya. Sama sampah kita. Bawa tempat Iya. sampah kantin kan? Agak pendek ini ya Iya. pagarnya. Lu ikut eskul gak dulu? Hah? Gue Sabuanda enggak, basket jago-jago, Bro. Wah, 3 mah jangan Gila. dilawan. Kalau 3 Gila kita serpihan kita enggak. Iya. Apa ya gue enggak kayaknya enggak ada deh gue. Gue ikut MPK. Apaan tuh? Iya, di atasnya OSIS kayak MPR-nya gitu lah. Hah? Ya udah. Iya. Terus gue bilang kayak ngapain gue ikut ya? Tapi tanggung sampai kelas 3, Im. Sampai kelas 3 MPK gue. MPK itu yang jaga-jaga itu yang pakai baju hitam kan? Ijo. Bukan ya? Oh hijau. Itu penertiban. Iya. Udah Iya. nggak ada tapi kan angkatan lu udah nggak ada. Ada. Penertiban Lakinya cewek BCL cantik sekarang no. siapa? Tiko. Tiko angkatan lu kan? Angkatan gue. Iya, itu penertiban basket, tuh. Basket dia. Iya, penertiban dia. Gaya dia jadi istri BCL. Suaminya. Gaya Tiko sekarang nih. Tapi oh iya, gue lupa nawarin lu mau makan atau minum gak, Im? Hah? Mau makan atau minum gak? Lu mau pilih yang mana nih? Apa aja lah. Apa aja? Apa aja lah. Apa aja ya? Apa aja. Mau yang apa nih? Warna apa? Ada sebutin warnanya. Ini sponsor. Enggak. No. Enggak. Makanya Ayo, balik. kopi. Kopi aja, kopi. Kopi. Ini bisa dimakan dong nih. Bisa banget. Assalamualaikum. Lah. Oh iya benar. Ada orang. Emang ada. Emang pakai AI kita di sini. Iya. Gila, Baim. Gila kita zaman dulu mah hatam, Bro. Iya, tapi fun fact-nya dari Baim adalah dia tuh tidak memakai minyak rambut ketika rambutnya Liam Gallagher Oasis. Ternyata pakai Tahu nih. teh manis. Botol. Set biar keras di Gila ujung. lu. Bener. Biar keras di ujung. Beda. Rahasia gue tuh. Akhirnya tahu lah orang nih bodoh. Jadi dia tuh bisa ini apa? Di apa? Ini tuh di Dipelintir. Iya, jadi keras. Dia diem. Wes nggak bisa. Iya, wes gak bisa. Nggak Gila, bisa. Oasis ya. Gila, udah. gila. Bilangnya dulu rambut indis. Wih nih. Tuh bertahan tuh. Lama. Sampai lu sinetron Iya. benci jadi cinta sama Benci Marsanda. bilang cinta ya. Cukuran Mbak Imum. Iya. Ini Cukuran bener-bener. Mbak Im umur lama juga tuh Im tuh. Mama.
Pas gue cobain orang jelek bro. Lagi dong gitu. Ada aja. Lu berarti dari sekolah SMA 3 itu lu ke Trisakti, Meh? Enggak, Atma Jaya. Oh, Atma lu ya? Atma Jaya Ngambil apa? nggak lulus tapi gue bro. Oh, nggak lulus. Ambil Fakultas Ilmu Administrasi. Jadi ceritanya tuh gue masuk IPK-nya 0,9. Bagus gak? Nah, keren kan? Nggak ada satu-satunya. Jiwa cabutnya lebih gede. Bapak gue marah bro. Ini apa 0,9? Akhirnya kan ditanya mau biliar atau mau sekolah kata dia. Akhirnya gue bilang gue mau sekolah, kalau biliar tuh mau disekolahin kata dia. Baiklah bapak gue. Akhirnya gue bilang gue janji IP gue bakal 3 nanti gue bilang. Tapi gue harus pindah supaya dari 0 lagi. Gak dihitung tuh 0, pertamanya gue akuntansi. Habis itu baru pindah ke Fakultas Ilmu Administrasi di Atma Jaya juga. Nah di situ gue IPK 3. Habis itu tahun keempat dapat kerjaan sinetron. Tinggalin. Biliar juga udah tinggal. Dulu tuh menuju ke profesional tuh ya biliar lu ya? Iya banget. Udah hampir pelatnas kali. Iya makanya kalau sekarang kalau diaduin sama kan banyak sekarang main biliar tuh. Jago tapi sekarang. Iya, ada kelas kita Abis ada. Main jago, Angel namanya cewek. Ya, Angel tuh juara terus. Iya, Popsi. Emang dia 3? 3, ya, Angel. setahun di bawah gua. Angel emang satu permainan sebelum dia itu. Oh. Kita nongkrongnya sama. Makanya dulu banyak angkatan gue yang cabut ke Popsi juga main biliar. Oh. Senayan. Angel emang kita lah, bareng-bareng lah. Dari dia nggak bisa apa-apa. Dia cuman dia nemenin pacarnya di biliar. Korang jago. Jago banget. Pernah juara berapa kali tuh juara dia? Di luar juara dia. Iya. Terus udah tuh karir biliar dari stop. Entertainment nih. Entertainment kita pindah gara-gara kita jalan di mana Plaza Senayan. WPS. Ditawarin itu sutradara Nayato. Nayato siapa Nayato? Ada terkenal dia. Oke. Waktu itu kita nggak tahu Nayato, tapi lagi sakit orangnya sekarang. Kemarin lihat fotonya. Nah, abis itu ya kita coba-coba. Tadi nggak mau, enggak, gue nggak mau jadi artis. Artis sombong-sombong, gue bilang. Nggak mau gue. Fotonya kagak punya duit kita. Itu 2003? 2000 itu. Oh, tahun 2000? 99 ke 2000. 2000 lah, 2003 apa 2002 gitu. 2002. Akhirnya udah kita nggak punya duit, mau deh casting, bilang gitu. Udah kita casting, dapat peran, ditunjuk 1 bintang jadi gondrong, jadi narkoba. Itu mainnya sinetron sama Raffi Ahmad. Oke. Makanya gue pertama kali itu sama Raffi Ahmad di sinetron itu. Raffi juga pertama kali di situ. Emang itu cerita kita berdua tuh lumayan agak, karena kita tahu ya dulu tuh gimana. Nah dia tuh cepet. Abis itu dia main OBCL. Jadi peran utama. Kita masih 1 peran pembantu. Abis itu kita berhenti gara-gara selalu nervous depan kamera. Acting dulu. Nervous kagak mau akhirnya. Kayak nggak suka aja. Akhirnya udah Profi terus tuh. Kita berhenti. Nah pas kita berhenti, bilang sama bokap, "Pah mau kuliah lagi." "Ah lu kagak bener," katanya. "Beneran." Akhirnya pindah ke Mustopo. Mustopo kita kuliah. Habis itu mulai lagi untuk coba tuh. Wah ditolak-tolakin bro. Kemana-mana. Tapi kan udah punya portfolio. Nggak ngaruh karena udah 2 tahun berhenti. Oke. Kayak kita dari awal tolak-tolakin terus tuh. Semuanya tahu tuh kayak apa kita sebutin ada Mas Sanjay, MD, tahu semua itu sejarah gue. Oh gitu. Kita kan ngasih foto ke dia. Ditolak sama dia tuh. Bukan tolak lah, dia lebih ke belum ada peran lah ya. Cuman dia paham banget. Dia ada Multivision, ada kok Cinemark enggak, antara 2 itu tuh. Sama yang lainnya tuh dulu masih ada Persari segala semuanya. Bukan tolak lagi bro, dilepeh. Kita nggak dianggap. Jadi lu ada fase di mana lu
ngantri-ngantri casting, nungguin gitu. gitu. Bukan lagi ditolak. Jadi kita terus-terusan tuh. Saking malunya untuk kayak ngingetin lagi. Ya kita anggap Mas Anjel ya. Iya. Akhirnya kita bilangnya profil baru, potongan baru. Supaya dia inget kita. Ternyata begitu, Bro. Gila berapa tahun tuh. Akhirnya dapet di Tersanjung 7. Tersanjung 7 sama Ayu Azhari dulu. Wih, lu jadi peran apa di situ? Penjahat. Penjahat lagi. Penjahat lagi. Dulu narkoba. Udah jadi. Oke. Ya. Biar nggak jadi jahat kita ngopi dulu. Makasih ya. Makasih ya. Thank you. Tersanjung 7 tuh judulnya Adilkah dulu tuh. Itu Tersanjung salah satu sequel sinetron yang gila ya. Iya. Beberapa itu. Betul. Udah tuh. Ya di situ mulai pengen lah kita jadi hebat, tapi susah banget kan kalau kayak gitu-gitu kesempatan, Bro. Cuman kesempatan doang. Kasih nggak? Ya. Habis itu baru Sinemart cobain satu sinetron, nggak tayang tapi bosnya ngeliat, Pak Leo Stanto. Oke. Dia ngeliat gue, wah ini anak ini. Akhirnya udah gue main di Cincin dan ya alhamdulillah meledak. Jadi Cincin tuh bisa dibilang milestone lo tuh. Iya. Iya. Meledak deh tuh. Meledak. Gitu. Cincin 2004 ya? Ini tuh yang gini-gini tuh orang apa sih, bro? Yang gini-gini gue sering gini loh. Iya. Atau kan kopi dibalik. Mereka nggak tahu nih. Gen Z nggak tahu. Kopi dibalik gitu-gitu. Atau kopi dibalik tuh. Masih gini nggak sih orang ini? Bisa. Cocol roti tawar enak tuh. Di minum kan? Nggak tahu mereka, bro. Namanya pisin nih, piring kecil. Pisin. Kita dulu begini nih supaya Biar- panasnya Iya nggak terlalu cepat. panas. Iya. Anjing. Gila. Tapi dari situ tuh iklan kan udah ada loh iklan. Nah, iklan tuh 2005 ke atas lah baru iklan tuh. Tapi yang dibenci bilang itu Marshanda juga pecah juga Wah, tuh. pecah itu. Heeh. Itu kata Pak Leo, gue di situ mentok lah. Mentok Pas sama Marsyanda kata Pol dia. aktingnya. Bukan pol dalam arti kena lah untuk jadi, kata dia, seorang bintang lah kata dia. Kena nih kata dia. Kemarin kan baru ketemu. Oke. Kemarin ketemu Pak Leo, cuman mau ini aja, bro, ketemu. Mau ngapain Im ketemu? Mau kangen aja gue bilang. Dia kira mau ada perlu. Enggak, kangen aja gue bilang. Akhirnya udah ketemu, cuman gitu aja, kenalin anak, ngobrol, minta diajarin, karena kita sekarang udah satu bidang ya. Gimana caranya? Nanya lah, kok gue tuh orangnya suka nanya. Nggak malu tuh ya? Enggak, gue dari dulu suka nanya ke orang yang gue anggap bisa membimbing. Kalau pemain dulu, sering tuh. Ada, gue masih inget semuanya. Ada Ibu Christine, Mbak Mer, Sujaya Tejo, banyak. Reza. Jadi menurut gue orang hebat tuh di bidangnya pasti gue nanya. Ada Mbak Mer juga. Mbak Mer lebih ke, ya dia lebih ke baca novel, imajinasi. Ibu lebih ke atas untuk keseimbangan badan sama Spiritual lah ya. Spiritual. Suyutojo lebih ke arah hati-hati nanya ke orang karena udah pakai yang bagus tekniknya, takutnya punya orang jadi jelek. Almarhum Didi Petet, imajinasi. Satu-satu, bro. Gue itu demen banget karena gue selalu mau jadi nomor 1. Wih, berat. Prinsip. Karena kalau dapetnya 4, 5, 6 yang penting arahnya 1. Iya. Lu pengennya jadi satu terus deh tuh ya. Pokoknya karena yang 1 itu yang long last. Yang 1 itu yang dibutuhkan. Yang 1 itu yang udah jadi, misalkan udah jadi 1 pun PR-nya tambah gede ya, karena mempertahankan lebih sulit. Banyak orang benci, banyak orang ini, banyak orang sikut. Kalau kita rumusannya selalu gitu tuh. Kalau misalkan anggapannya kita nggak bisa bikin, kan kemarin nanya tuh, nggak bisa bikin nasi goreng, jangan bikin restoran. Karena kita hire koki, kalau dia pinter, ini nggak bisa, ya udah jangan bikin restoran. Yang bisa kita buat ya kita bikin. Yang paling lu bisa aja. Makanya lu pengen tahu terus anaknya. Makanya film itu kan gue dari A sampai Z.
Sempat punya PH. Masih dong PH dong. Ya masih yang sekarang kita gelutin sekarang nih. Wong apa? Tiger Wong Entertainment. Tiger Wong Entertainment. Jadi kita udah buat sekarang tuh 3 ya, 1 produser, 2 director. Nah yang agak nekat kan directing kan. Yang orang lihat bisa atau enggak sebelah mata atau wah itu kita kan kalau udah coba yang baru, kalau misalkan kita ya public figure lebih ke arah dipuji atau enggak dicaci maki. Nggak di tengah-tengah. Seringan yang mana nih bagi diri lu? Dipuji atau caci maki? Ada yang caci maki juga, ada yang dipuji, caci maki. Dulu pertama presenter dia mulu bro anjing. Kita kan ngomong mulu kan, ngomongin apa? Yang kayak dahsyat segala semuanya. Bahkan gue jago itu si Raffi. Sedetik aja kita harus masuk, harus ngimbangin. Kalau nggak kita diem bro. Benar. Cerit nih orang-orang jago banget ya. Gue bilang emang harus buset deh. Udah caci maki bego nih diem mulu. Lu pertama kali dapet cacian di bidang entertainment tuh inget gak lu? Kenapa? Pastilah ada di acting juga ada ketika nggak berhasil peranin. Kan kita waktu dulu tuh apa sih namanya? Komen apa ya waktu dulu tuh SMS apa ya? SMS dulu. SMS ke sini kalau mau ada ini tuh. Kritik dan saran. Iya, ada yang puji, ada yang ini muka dulu kan SMS. Ada itu juga presenter yang kerasa tuh, karena itu sebenarnya bukan bidang gue, cuman gue mau coba. Ternyata presenter emang tergantung dari sama siapanya, susah lah itu bro. Kayak harus, kayak harus CS dulu. Iya harus CS dulu, jadi kita tektokannya enak ke situ, bener. Terus abis itu ya pas mulai buat film, pas lumayan agak ini pasti directing, karena itu kan bukan tahta, itu kan kalau sutradara kan Tuhannya produksi. Jadi kita bisa dong. Berarti langkah lu ke depan tuh bakal di belakang layar, Im? Karena itu ternyata yang sukanya gue itu kan gini loh. Sama kayak begini ya, PWK segala semuanya kan kita menebak. Nah, penonton mau lihat dari PWK itu apa? Jadi bahasa ketika kita ceritain 90-an, kitanya lepas di sini. Kita kan baca dia mau nonton apa. Sama kalau gua dulu ada digital, ada namanya Instagram, Twitter, YouTube. Itu kan captionnya beda-beda, bro. Bahasa kita Twitter sama itu kan beda. Thumbnailnya beda-beda dan gue ngerti itu. Sama juga pernah jadi produser TV gue untuk acara-acara TV. Pernah kita terakhir tuh berjutawan segala. Kita pelajarin TV apa. Waktu PH-nya dari lu tuh? PH gue waktu dulu itu udah lama, itu tahun berapa itu ya? 2020 kali ya. 2020. Yang di belakang layarnya tuh? Belakang layar. Tapi gue jadi hostnya juga supaya nggak ada uang host. Oke. Karena itu gede juga supaya jadi profit semua. Iya. Udah lah kita buat. Bagus, share-nya bagus. Tinggal satu yang gue penasaran, film. Film gue pengen banget nebak gimana sih yang gue bikin tuh penonton suka nggak? Cuman itu yang karena kalau di film itu antara rugi-rugi, untung-untung. Iya. Nah habis itu kita buatlah Berbalas Kejam waktu itu sama Mas Teddy Suryatmaja, hebat karakternya. Tahun? 2022 atau enggak 1? 22. Itu film pertama lo? Yang gue produser. Produser, oke. Iya, tiba-tiba Netflix nanya, Mas Teddy ada film apa? Wah ada nih sama Mbak Im, Tiger Wong kata dia. Pas baru selesai gua sama Prime waktu itu, dua-duanya minta. Akhirnya kita sodorin. Ya nggak bohong bro, istilahnya kualitas itu kalau emang bagus pasti diincar. Iya. Akhirnya dua-duanya get back-nya 2 hari. Angkanya tinggi banget. Prime sama Netflix? Netflix, gue kasih tahu ini, Netflix itu dia 2 kali lipat, yang ini 2,5 kali lipat. 2,5 lipat dari apa? Dari produksi? Dari produksi. Iya itu film. Produksi berapa duit lu habis? Nanti ketahuan judulnya kan ada bro. 10 emang deh. Ada lah ya. Oke gitu lah. 5M? Hah? 5M? Pokoknya gitu lah. Nanti salah lagi. Enggak, gue pengen, sebenarnya gue penasaran ya. Kayak kemarin gue ngobrol sama Imam Darto juga. Gue tuh penasaran banget. Produksi film tuh berapa? Iya, industri film tuh jadi gini, seberapa enaknya sih? Dulu tuh gini, produksi film dulu itu bisa bikin tuh 3,5-4 miliar itu bisa bro, tapi kualitasnya begitu.
Gua nggak bisa sebutin PH-nya siapa, Ya. tapi kita hafal. Ya. Nah kalau sekarang untuk kategori yang biasa aja atau nggak bagus biasa ya, itu di angka 6 sama 7. Itu standar tuh. Standar. Oh. 5, 6, 7 standar bro, udah standar banget. Oke, untuk kualitas yang memang proper lah ya. Begitulah. Ya. Nah kalau udah bintang, abis itu setnya susah, luar kota banyak, itu pasti udah 10 pasti. Nah itu bayangin aja ketika lo lihat film susah, udah 10 lah. Nah, berarti kalau misalnya Netflix ngambil lu, Prime nggak bisa ngambil atau dua-duanya bisa? Makanya dia bidding waktu itu berdua. Oh, siapa yang paling oke nih harga? Akhirnya di Prime gua. Dapetnya gede di situ. Harganya 3 kali lipat. Iya, nah disitulah gue mulai kan waktu itu lihat gulungan-gulungan sehebat Mas Teddy aja ada kesalahan. Kok nggak ambil ini ya, nggak ambil ini. Jadi buat gue sehebat dia aja masih ini ya. Walaupun dia udah hebat banget, berarti gue bisa dong gue bilang. Gitu. Kenapa gue mau jadi director supaya bisa ngatur semuanya. Sesuai dengan selera Dari lu. ujung iya. Oh. Nah, kalau di Prime tadi kontraknya berapa lama? Oh itu kayaknya lama itu 10 tahun gue nggak salah. Ada di situ? Masih ada. Dan nggak boleh di. Nggak boleh. Oh. Kan bayar dia mahal. Oke. Iya, baru gue nekat di Lembayung itu pertama kali gue nekat. Bisa atau enggak? Nah itu dia, wah bro, ngoling pemain kagak ada yang mau. Siapa yang nggak mau, Ci? Gue ingetin namanya. Siapa Ci? Siapa Ci? Sebel gue. Nggak mau, alasannya kenapa? Alasannya apa? Kan nggak percaya, gue juga gitulah. Dia nggak bisa salahin mereka juga. Siapa yang direct? Sendiri. Hah? Kayak kita ya tau lah, dikira kita bercanda atau nggak apa kali ya. Iya. Banyak yang nggak mau bro, banyak banget. Makanya yang di pertama itu gua seneng, itu udah seperti orang yang terasa sama gua gila-gilaan lah. Pemainnya siapa itu yang akhirnya mau? Arya Saloka, Oka Antara, Samin, abis itu ada Taskia, abis itu ada Erik Estrada, Asri Welas. Nah itu buat gua, Ana Jobling itu mereka. Iya orang yang percaya sama gue di pertama kali. Iya. Yang nolak siapa aja? Kan tadi harus Pokoknya gue inget ya. Gue penasaran deh. Mereka nolaknya gimana? Kan lu yang sendiri yang nawarin nih. Iya. Pasti kan gak enak-enak kan? Iya. Gue pengen tahu bahasanya apa. Sorry gue sibuk gitu. Iya, satu sibuk. Nggak nemu jadwalnya nih. Sibuk teh kucing. Nggak nemu jadwalnya nih, masih ada tuh ya gitu ya. Nggak nemu jadwalnya. Enggak, itu kan halus, tapi nggak salah dia bro. Gue bilang mereka nggak salah kok. Cuman ya kita tahu kan ya alasan-alasan itu. Karena lo pemain juga. Iya. Tapi sebenarnya seneng sih, maksudnya bisa membuktikan dari hasil lah. Itu loh bro, nggak kita berkoar, nggak kita apa, cuman istilahnya hasilnya ada dan kita juga diem abis itu, cuman bisa dilihat sama mereka, ternyata ya gitu. Baru yang kedua coba lagi bintang. Nah yang kedua enak bro, semuanya mau. Kalau udah portfolio. Iya. Oke. Bener. Gampang. Karena Kontaknya gampang tuh. Gampang. Mau semua. Itu gampang banget. Mau. Wih, gampang bro, gampang main Yang kedua. pertama susah nih. Wih gila. Lu sempet bete nggak sih? Udah kita naikin nggak mau juga. Lu sempet bete nggak sih kayak apaan? Wah gua nggak ditolak lagi. Bete dalam. Jadi gua tuh orang dendeman di dalam. Jadi kayak awas lo ya, film gua bakal berhasil nanti. Gitu. Oh jadi energi positif. Iya. Oh, Gua sama keluarga oke. gua juga gitu dulu. Kan gua disepelein bro. Sama keluarga lo ini lo. Iya. Kita kan nggak kuliah, nggak lulus, semuanya pinter-pinter bro. Awas tuh ya, nanti gue jadi yang paling hebat sini gitu. Oke, jadi cambuk Gitu, lah. orangnya di dalam. Yeah. Awas tuh ya, kayak gitu-gitu. Tapi ya itu buktinya lewat ya prestasi gitu. Iya. Iya. Nah, film kedua apa ya judulnya? Sukma. Banyak yang beredar, emang bener dibayar 7M Asri Welas? Kagak lah, itu orang cuma ngomong doang bro. Matematikanya juga salah, itu tapi produksi aja 7M dia sendiri. Enggak lah, mana mungkin lah. Enggak lah. Itu ramai banget tuh. Iya, gue aja bingung. Enggak, itu awalnya kenapa orang bisa Kita cuma ngomong ya. Ngomong Ngomong kayak biasa. Oh, bercanda-bercandaan. Bercanda doang. wah sih mahal nih, ini 7M gitu. Enggak, kita ngomong sendiri, ngomong ketawa-tawa juga. Tapi orang ada percaya. Bingung, orang sampai berita begitu. Tapi Asri Welas sih cakep actingnya dia. Oke. Iya. Dia setiap film gua ada.
Oke. Itu favoritnya dia. Gue ngeliat dia bisa main itu di Ali Ratu Queen yang sebelumnya Ali yang ada Ali yang ada. Itu pecah tuh. Ya, ada Iqbal. Karena dia tuh main drama di situ. Wah, ini orang jago nih. Nah, di situ gue udah mulai. Ini kayaknya pengen suatu saat nanti gue kasih dia peran yang serius banget. Pengen supaya orang tahu nih orang hebat aktingnya. Dia acting nangis jago. Jago, dia jago. Enggak dari sini bro. Jadi gini, orang yang tahu akting bagus atau enggak aktingnya itu dari sensitifnya dia. Dia tuh kalau cerita pasti nangis. Kalau cerita apa nangis dia berkaca-kaca. Ini orang ngeri sih. Ngeri lah. Kalau orang-orang udah sensitif gitu, buat dianya kadang-kadang nggak enak. Tapi buat acting itu bagusnya minta ampun. Bagus banget. Karena gampang ya. Cuma ngeliat gini orang yang ada di situ ya udah langsung kerasa gitu loh. Ya itu susah lah bro. Susah. Dan itu gift namanya. Jago. Itu gift namanya kalau gue bilang. Gift lah itu. Susah. Lu gimana dari hasil Sukma? Dari lu sendiri gimana Im? Puas banget. Puas banget. Dan alhamdulillah juga hasilnya juga puas banget. Jadi kita di tengah-tengah kegilaan Conjuring. Gila Conjuring bro. Jadi waktu dulu lucu banget nih pilih tanggal. Tanggal nih, tanggal berapa ya? Ada Conjuring. Nebeng kali ya, ada juga paling gitu doang lah. Karena kita lihat Hollywood itu memang udah bukan tuan rumah di sini. Jadi karena gua tuh orangnya data. Pas mulai Lembayung itu gua harus nanya data. Sekarang film Indonesia gimana? Ya. Indonesia itu 70-80% bro keuntungan dari SS1 dari Indonesia. Hollywood nggak kayak dulu. Dari film Sukma nih pelajaran apa yang lu dapat nih untuk film berikutnya? Hollywood tidak bisa di sebelah mata. Iya. Bagaimanapun ya. Nanti gue bisa Juli lagi. Tadi kan gue udah minta Juni kayaknya kan kita mau syuting. Juni Doomsday. Waduh. Spider-Man. Waduh. Pala gue udah gini-gini. Waduh gue bilang. Tapi Juni sekolah anak-anak libur. Iya Juni. Terus satu lagi apa ya kemarin dia bilang ya. Waduh berat nih gue bilang. Tapi ya itu. Nah ini bro yang dibilang kalau kita ngelit satu company gitu ya. Keputusan itu paling berat ketika iya atau enggak. Harus diputuskan cepat lagi. Kan pilihan kita. Ketika gue Conjuring maunya minggu kedua kan kita nggak bisa narik itu kesalahan. Nggak bisa. Emang pilihan kita. Gue tahu gitu mendingan gue minggu ketiga nih. Setelah udah jadi ampas tapi sedikit. Kan harus diputusin cepat. Iya. Itu yang bikin. Dia. Dan nggak boleh kita bilang aduh jangan. Fight terus sampai ujung. Fight terus. Nah ini sama nih. Seru nih. Gue lagi yang gimana ya? Ini Doomsday atau Spider-Man nih lawannya? Iya, kayak gitu-gitu. Iya. Nah, jadi strateginya gimana ya? Apakah emang harus barengan sama Hollywood atau sama sekali enggak atau gimana? Sebenarnya gini loh, kayak DiCaprio sekarang nih filmnya ada ya Leonardo DiCaprio ya. Nggak happening karena nggak tahu ya, nggak kayak Oppenheimer juga nggak terlalu. Makanya mungkin IP gede tuh ngaruh banget. Menurut gua ya, IP yang gede banget Spider-Man sih kayaknya gila. Ya. Doomsday kita belum tahu karena itu baru. Tapi kalau udah Conjuring tuh ternyata orang segila itu bro IP-nya. Nah kalau kita bilang nanti ada film siapa dari pemain siapa belum tentu karena Hollywood udah nggak terlalu taji di sini. Justru film Indonesia. Film Indonesia banget, bukan lagi karena kita lihat data semuanya. Oh iya ya. Gue penasaran. Dari berbagai macam layar misalnya film laku banget nih 2-3 layar tiba-tiba jadi 1 layar terus bioskop yang gede-gede jadi mengecil gitu. Nah sampai habis bioskop tuh takarannya gimana sih dari bioskopnya? Jadi gini, kita itu sebenarnya banyak orang yang menyalahkan kadang-kadang bioskop. Kita juga nggak tahu ya di dalam interest itu gimana. Cuman kalau gua tuh karena kan dia juga berbisnis bro. Ketika tidak ada yang nonton di satu bioskop, ngapain dipaksain? Dia buat bioskop tuh puluhan miliar satu studio. Kalau tidak ada penonton susah untuk dia pertahankan. Sebenarnya logikanya begitu. Kadang-kadang tapi kalau orang yang film yang tidak dikasih istilahnya hari banyak, susah mau nyalain siapa sebenarnya. Harus benar-benar ya kita fight di kalau misalkan film baru tuh setiap Kamis. Nah biasa tuh Kamis Jumat perang namanya. Untuk mendapatkan slot weekend Sabtu Minggu. Kita kasih tahu aja tuh. Kita mah nggak boleh ilmu. Kamis Jumat bro.
Itu. Nah situ lu dari filmnya tuh jor-joran itu iklan-iklanin, sosmednya gila kencengin. Gila lah, udahlah. Duit semuanya itu bro. Punya Iya dong, iya. Tapi kita harus kontennya bagus. Kalau enggak kan word to mouth-nya nggak jalan. Kalau cuman begitu aja, iklan sekali orang nonton tiba-tiba keluar bilang jelek kan tidak jadi word to mouth. Iya. Harus bilangnya bagus, akhirnya muter tuh ngomongan. Ya akhirnya ke semuanya. Nah itulah yang terjadi kalau filmnya bagus. Banyak yang seperti itu. Dulu tuh kalau lo tahu tuh waktu Lebaran tuh gue tuh perhatiin semuanya. Lebaran tuh ada Pabrik Gula, ada Kodrat 2, sama ada Norman, ada satu lagi Komang. Sama Jumbo kalau nggak salah. Jumbo tuh di Lebaran bukan ya? Lebaran ya? Iya. Nah ini ada satu yang gue perhatiin, Komang. Komang tuh di bawah bro. Dari semua ini dia di bawah. Tapi yang tinggi duluan ini nih, Jumbo enggak. Jumbo itu gue ingat 60.000. Yang tinggi itu Kodrat sama Pabrik Gula. Dia 200, yang ini tuh kalau nggak salah 80 atau 90. Hari itu terus tuh jagoan-jagoan Jumbo nyusul dengan jadi berita nasional. Dibuat 5 tahun, milik lokal, dibuat ini, nyebar. Jadi orang maunya itu yang laku dan mau jadi nomor 1. Wah udah tuh nyebar, itu udah bagus tuh kok gitu, udah isu nasional lah istilahnya. Habis itu Komang nih di bawah, dia perlahan-lahan dari 30 kalau nggak salah, dia hampir terus lama dan akhirnya sampai 3 juta. Jadi buat gua, kita tuh belajar lah. Oh, ternyata emang ujung-ujungnya itu adalah konten bro. Gimana caranya dia itu memang diomongin akhirnya dia terus tuh pelan banget naiknya Komang. Akhirnya udah dia sekarang 3 juta dan yang lainnya tuh Kodrat 2,2 walaupun bagus semua ya. Cuman buat gue ujung-ujungnya kita makanya harus buat tuh kayak kontennya bagus. Balik lagi kan as a director gue harus ramu tuh dari ujung ke ujung gimana cara ininya. Wah susah bro. Sebenarnya kalau gue bilang ya kalau orang chip in duit. Film ya. Hati-hati. Kenapa? Karena harus ada polisinya, nggak bisa bro. Gue itu dari ujung ke ujung tanya nih orang gue. Dari ujung orang sih kalau udah rap. Gue pertama kali neraka bro. Gila. Pernah hari pertama gue itu gila. Lu berarti ada investor lain dalam film ini? Gue itu cuman sedikit, gue kebanyakan gue itu teman-teman doang. Iya. Jadi dari mulai ngedit, wah itu udah capek bro. Abis ngedit ada grading, ada itu satu-satu bro dari satu ke grading lu ikutan juga? Iyalah, cahaya belakang nggak terang kita iniin, wah itu capek bro. Ini gambar, musik udah bagus banget, tiba musiknya, kok begini sih? Iya, habis musik ada lagi yang mixing sound yang kayak bunyi gitu. Iya. Gitu, ya. Gue selalu nanya ketika gue duduk berdua sama siapa tuh editor gitu ya, yang kerja kayak gue siapa? Sutradara. Dia bilang si ini, gue catat ininya, produser yang kerja kayak gue siapa? Yang semuanya hebat semua. Papa Arwes, dia bilang, oh pantesan gue bilang, itu orang yang benar-benar memang mengerti mau buat apa, bentuknya kayak gimana. Tapi kalau yang cipin nggak ada yang berhasil pasti bro, satu aja nggak ada. Pasti mereka semua yang mengerti. Ada Ernest mengerti, ada Angga Sasongko mengerti. Semuanya yang paham film itu harus diapain. Makanya mana bisa. Jadi orang tuh buat film yuk ini. Dia cuma skenario. Siapa penulisnya? Oh terkenal. Yuk buat. Nah dia kagak tahu itu scene sering digunain atau enggak. Kok kita kan 20 tahun. Pas kita baca, oh ini sering nih, debasi nih. Iya, ini kok begini-gini. Kalau sinetron tuh gitu tuh, yang yang tidur di sini. kan kita kan tahu bro. Kan kita ngerti, paham. Bacanya aja udah ini. Makanya kok mereka kagak tahu. Mereka bisnisnya sebeda. Mendingan giveaway aja ya, nggak usah gini-giniin. Mendingan jualan TikTok aja lah Im, nggak usah lah. Nggak usah gini-gini, pusing Im, gue dengerin pusing Im. Tapi benar susah bro. Lu jadi jualan TikTok? Hah?
Jadi jualan. Ya gue pengen kayak lu lah. Jadi gak itu? Kan bagus loh itu idenya bro. Iya. Bagus banget. Iya. Otomotif lagi mau digedein kemarin gue meeting. Iya, makanya gue tahu. yang kayak lu bilang kan. Iya, lagi mau digedein itu bro. Iya. Otomotif. Gue inget lu aja waktu itu. Yang lu bilang kan TikToknya kan sendiri pengen ngegedein si bidang otomotif kan. Iya. Karena gue meeting bener ada dia bilang otomotif. Tips and trick buat host live TikTok biar nggak bosan gimana? Kadang-kadang kan kayak, nah capek lagi kan gue ngapain ya? Apakah banyak yang bilang nggak usah dipaksain gitu, slow aja, bener gak? Sabar. Abis itu sabar. Paling enak tuh gini, paling susah tuh gini bro. Jadiin tokonya. Orang-orang tuh pada nanya sama gue tuh ngapain? Ini orang-orang kagak ngerti kali ya. Gue bilang, gila ini tuh online tuh future. Gue ke Cina berapa kali ya? 2 kali ke 12 perusahaan sebelum gue mulai. Ini bisnis sustain atau enggak? Bagus atau enggak? Wah di Cina sih udah gila-gilaan bro. Udah gak ada orang ke mall, semuanya juga online. Gak ada tuh dia ngeliat crash lagi, mana ada? Udah gak ada lah. Kita ke semua perusahaan dan waktu itu dia lagi gede-gedenya si drama short. Apa sih namanya? Oh yang drama Cina? Wah itu gede banget duitnya bro. Gue kasih tahu tuh. Yang kaisar jadi rakyat biasa. Nanti di Indonesia, bye. Pasti karasa gede banget bro. Udahlah kita denger angkanya, buset deh gue bilang. Orang film sana udah ke sana semua. Udah ke sana semua. Udah ngeri lah. Ngeri. Terus habis itu baru gue, bisnisnya sustain ya. Karena ini future, orang gak akan beli lagi di supermarket atau di mana, semuanya online. Gue juga gak pernah belanja di supermarket, semuanya online. Ada yang nama aplikasi ini, udah. Habis itu udah pelajarin, akhirnya gue tuh cuman mau jadiin toko. Nah itu lo konsennya, fokusnya ke punya toko di TikTok. Kalau toko lo sudah dipercaya sama banyak orang, lo bayangin bro, 100 aja itu udah banyak banget. Kalau lo lihat di mall tuh orang tuh 100 biji, lo lagi di depan nih, kayak sini ada 100 orang tuh banyak. Ini apalagi 1000, 10.000 itu lebih daripada mall bro. Dan jadi itu lo bikin toko dan orang-orang naruh di toko lo gitu ya? Kayak ya ada yang naruh, kalau naruh kan ada yang bayar juga. Tapi kan mereka bayar semua. Beli mereka semua. Dan kita dapat commission fee. Itu kan sebenarnya kalau lo bilang commission fee kan itu barang dari orang. Tapi kan lo kan kalau udah punya toko kan produk sendiri. Kalau udah punya toko kan lo tinggal sebagai UMKM atau enggak sebagai entrepreneur, lo mau jual apa di sini? Kayak kemarin Lembayung gue film, gue buat aja itu minyak wanginya. Sesuai selera kita, coba jual TikTok, laku bro. Tapi kan tokonya yang kita punya, jadi bisa jual apa aja gitu loh. Nah sekarang ketika lo nanya apa yang bikin gue harus ini nih, konsisten, lo sabar. Karena yang paling penting lo jadiin tokonya. Gofar punya toko di TikTok yang barangnya bagus, terpercaya ininya. Kalau ada masalah ini udah kesananya, ya Allah bro, mau jual apa aja bisa. Makanya orang-orang mikirnya gue ngapain gini. Enggak, gue tuh kayak punya mall ini. Mall online ya. Kayak punya mall. Dan gue bener-bener istilahnya sekarang semua brand terasa sama gue untuk handphone. Seneng gitu loh. Tadi kita juga gak tahu terisi atau enggak ya. Lebih ke akhirnya sekarang mau jual baju bisa, mau jual sepatu bisa, mau jual topi bisa, semuanya bisa bro. Dan modalnya kecil, gak ada pegawai gue, cuma pabrik sendiri. Udah di situ. Tapi orang-orang nggak ngerti. Kadang-kadang ngapain sih Im? Aduh salah banget sih. Kalau kita kan otaknya tuh lebih ke depan ya, jauh lah kita. Makanya gue tuh nggak berhenti di situ. Buatlah agensinya, Tiger Wong Agency. Oh lu bikin? Ada emang. Agensi buat live TikTok? Udah ribuan orang. Banyak bro. Banyak banget. Banyak, tapi ada yang ngurus ya, dia profesional lah, dia orang profesional semua. Dia yang bilang sama gua, Im, kayaknya ini TikTok seksi nih, kata dia. Dari GM segala, lu mau nggak diseriusin? Boleh aja, tapi gua nggak bisa ngurus ya, gua kan ini. Ya, ini nama dia. Udah bro, gede, salah satu yang terbesar lah kita lah. Wajib. Kemarin aja bosnya siapa? Gaya gue bro ketemu bos-bos. Iya, gaya gue. Lu rekor sejam paling laku berapa ya? Produk apa itu? Lihat di sini aja lah. Lihat di sini aja. Tapi lu jangan spill. Enggak. Coba lihat. Jahil dia mah tapi Obas tuh ngomong ya. Im. Password TikTok lu apa Im? biar tahu juga. Gue jadi admin dah. Ekspresi aja deh. Mana ya tuh bentar.
Nih, jangan jahil tapi lu. Enggak, tahu gua. Play aja tuh, ada jamnya tuh jamnya di situ. Play. Jamnya itu. Ini bro, kecilin. Oh gimana kecil. Wih, anjing. Gua jam 10 udah segitu. Gila lu, Im. Wah, keren banget. Im, biar kayak gitu gimana, Im? Biar kayak gitu, Im. Konsisten bro, gue udah 3 tahun. Orang ada yang lebih lama daripada gua ya, dan mereka orang-orang hebat semua di sana lah. Ya kita konsisten bro. Gimana kita menjadikan itu bukan sambilan, nah. Menjadikan itu adalah salah satu bidang kita yang diseriusin karena memang itu future. Nah sekarang orang-orang mulai nanya nih ke gue. Kadang-kadang gue emang nggak mau ditanyain podcast begini ke orang karena kan jatuhnya pro kontra ya. Tapi kalau jadi ilmu atau nggak mereka jadi ini sih gue mau. Kalau kan kita dari awal kan nggak ngebahas ini. Kalau orang tuh pengennya nggak bahas ini. Gue tuh kadang-kadang suka nggak. Gue bilang nggak. Oh berarti market seseksi itu ini? Bukan lagi lah, online mah udah parah lah bro. Mana ada kita beli di toko bangunan, mana ada semuanya. Gue bata aja belinya di online. Iya sih. Iya semuanya bro. Lantai, WC. Serem. Mana ada gue ke itu lagi. Berarti kuncinya ngulik ya? Lu ngulik ya? Gue ngulik setiap bidang pasti gue ngulik. Lu ulik sampai pol. Cobain terus. Sampai pol bener-bener yang gue mau jadinya ya yang terbaik ya. Di online, di live juga ngulik, di film juga ngulik juga, ngulik semua. Di YouTube ngulik, di mana semuanya ngulik. Kali itu mah lu udah gowan lah. Ngulik semua. Sampai dan tidur-tiduran di depan kantor lu. Semua. minta giveaway. Im, tapi ribet Im. Jadi lu misalnya, Bang Im, saya ini, bagi giveaway dong. Pasti sering gak orang kayak gitu, betul gak? Sering banget. Mau dong gitu dong. Kan jadi kesannya malak ya. Tapi kita gak bisa bilang apaan sih, gak bisa bilang gitu ya. Gak bisa. Kadang-kadang juga dilema ini antara ini, tapi kita gak pernah palsu. Ketika dia, kok gini sih? Gue paling gak suka diminta bro. Dari dulu, even itu sama keluarga juga. Keluarga udah hafal sih. Kalau Baim tuh janganlah diminta. Keluarga aja gue bisa gak suka. Gue tuh mendingan ngasih. Gak suka gue. Secara sadar pengen ngasih gitu ya. Secara empati. Iya. Kita cuma lihat gini aja kita langsung kita geraknya cepet lah kalau gitu kayak percaya atau enggak tuh kayak ada bisikin lah. Kasih. Oh gitu. Oh itu iya. Itu ilmu pasti bro gitu. Udah lah itu ilmu pasti. Nggak akan orang percaya. Berarti ibu-ibu tiduran depan kantor tuh nggak ngajak-ngajakin. Ngehe ini bohong. Tapi itu pecah tuh video tuh. Bohong ini bro gue gini aja kan. Masih sering nggak orang nyatronin kantor lo? Udah jarang. Dulu mah kan kayak ngantri ya. Ngantri. Ada aja lah, ada cerita aja. Enggak tahu disengaja enggak tahu apa itu yang gue bingung. Karena dia sadar bisa tahu ada kantor lu, Im? Kan di pinggir jalan ya. Iya. Maksudnya alamat pasti gue bisa tahu gitu. Kan ada kadang-kadang ada jangan deh nanti di Baik. Gila deh, ternyata ngulik banget orangnya. Kalau lihat kayak Baim ngapain sih gini? Dia lagi ngulik, bro. Ngulik dia live tuh lagi ngulik semua dikulik sama dia sampai ke Cina dia kulik. Gila tuh. Gila hebat lo Em. Sekarang kita masuk ke STMJ subscriber tanya. Mari jawab, mantap. Yang pertama Mas Baim dari Sudar Dariska. Waktu berperan orang gila pernah dimandiin warga nggak? Lu pernah jadi orang gila? Pernah dulu. Pernah lagi. Di mana? Di YouTube lo? Di YouTube itu pertama kali kita ya di YouTube. Iya kita kan sering nyamar waktu itu. Waktu viralnya pas jadi orang gila. Tapi kan lu putih Im. Di make up. Ada orang percaya Im. Di make up. Oh di make up. Make upnya mahal lagi bro. Mahal make up film lagi. Iya. Itu pertama kali kita kenal sama orang film itu namanya Novi. Wah dia ada di cerita kita lah. Sampai sekarang dia masih ikut. Hebat dia, FF-nya banyak. Jadi gue nanya sama Wulan, siapa makeup paling jago? Gue bilang, kalau di jarak deket gini, dia nggak tahu gue pakai ini. Keluar nama Novi. Oh, jadi kayak Mission Impossible tuh? Iya, jadi dia pakai apa ya? Susah lah, makeupnya juga 2 jam, 3 jam bro. Kita semuanya pokoknya ngelakuin yang ringan aja kita serius aja.
Gak ada yang iseng-iseng tuh, gak ada di kampus kita. Yang ringan itu lu hire orang profesional justru ya. Iya, banget itu mahal bro, mahal. Akhirnya kita nego sama dia karena udah mulai reguler. Akhirnya dia ngasih harga baik lah. Udah. Jadi orang gila tuh. Jadi orang gila. Gimana tuh? Orang ada yang kenalin nggak? Lama-lama jadi gini, udah Kalau udah keseringan nongol di TV. bagus. Yeah. Udah 2 jam bro, baru bawa karung. Bye. Wah, gue udah stres, gue jauh bro, capek lah. Udah gak bisa. Bye. Akhirnya udah berhenti. Tuh, enggak pernah dimainin warna, cuma gap aja ya. Sudar dari Rizka. Oke, berikutnya dari Okti Maple. Bang, ceritain kenakalan lu sama sahabat lu Raffi Ahmad pas remaja. Secara kalian dijuluki Raja FTV. Raja TV enggak sih. Tapi kenakalannya wah banyak. Cewek. Cewek. Artis-artis yang sebelum nikah ya dulu ya, yang pernah lu pacaran sampai yang ada di berita deh, yang ada di berita ada gak? Umur berapa? Im, jujur, dari semua yang lu pacarin, keseringan yang lu nembak apa ditembak cewek? Gak pernah ditembak bro, gak pernah nembak. Kan ya gitu aja. Tiba-tiba gitu ya. Terus jadi aja gitu ya. Gak pernah nembak, gak pernah ini. Oh gak pernah nembak, gak pernah ditembak? Gak pernah. Oke, gua ada pertanyaan nih. Lu duluan PDKT apa cewek duluan PDKT? Nah, gue itu gak jago PDKT. Apa? Oh berarti lu harus ketemu cewek agresif. Ngasih kode. Gue tuh nggak bisa bro, nggak sampai sekarang tuh gombal atau nggak apa ya, nggak jago speak, nggak pede, takut. Oh iya? Harus dia ngasih lampu hijau dulu. Oh baru lu. Iya. Enak. Dia WhatsApp. Yeah. Nggak bisa bro. Hampir detik ini kadang-kadang suka nanya gimana sih. Jadi ceweknya kebanyakan yang agresif duluan. Karena gue kan orangnya gengsian dari dulu. Taurus. Oh sama dong. Iya. Lu April pak? April. Lu tahun berapa? Gue 27 81. 26 April 83. 81. Lu 27 April. 27 April. Beda sehari. Beda sehari. Gila ini ngaca ini. Ini pakai ngaca Beda udah. sehari. Tapi kok TikTok gua nggak. Wah emang kita gengsian. Gengsian. Iya. Wah gengsiannya mentok bro. Iya. Kita nggak akan ngomong love you kalau nggak bener-bener love banget. Iya, tapi kalau udah dapat pasti love banget. Wah itu. Ya udahlah dia paham dia. Banyak yang bilang katanya nih ya, yang paham zodiak justru yang April itu Taurus, the real Taurus katanya gitu. Oh iya April. Iya April. Dia ke Mei ya. April Mei kalau nggak salah ya. 27 April beda 27 sehari bro. Beda kita. sehari sama kita. Wah mantap. Sama kita bro, sama persis. Kita udah paham sekarang. Dia berarti nggak ada jaringnya. Banyak kalau ya namanya juga remaja masih bangor lah ya. Bangor. Harus bangor. Harus. Kalau nggak bangor kan nggak bisa tahu mana yang baik yang buruk. Ya, diplomatis gak gue? Iya mantap ya. Oke berikutnya Liliana Blue. Pas zaman sekolah pernah gak bohongin ibu kantin makan gorengan 5 bayar 2? Pernah lagi. Nggak 5 sih. Kantin soto ya. Iya. Cuma 3 ya. Pernah itu. Pernah lah ngambil es teh. Ya minimal ngumpetin gorengan di nasi lah. Nah, ya. Enggak nih gue gak ada. Cuma ini doang kok. Dalamnya nasi. Pahu sama ayam. Tapi nasi. Pernah lah itu ya Liliana dulu tuh Blue. 2000 tuh berharga ya bro. Wah. Ih, 2000 berharga dulu. Kita aja dulu. 1000 aja berharga banget. Gue inget banget ya, rokok itu tuh masih sebatang itu. Cepet. Iya, 250 Iya. cepet. Yang mahal-mahal tuh. Pokoknya teh botol tuh 200. Iya, 200. Coca-Cola tuh 250. Mie ayam tuh 1500. Jajan gocengnya udah bahagia tuh. Iya. Jajan goceng udah bahagia. Gimana Kita tuh tuh? kok kembalian apa tuh? Kopaja tuh kita lumayan banget. Iya. Kopaja masih cepet 200 dulu ya. Iya. Anjing. Oh gini kan tek kembalian kita lumayan ya. Kembalian. Dia suka lupa aja anjing lewat. Jajan goceng mah dulu enak. Iya, gorengan masih gocap dulu. Pistales.
Ingat gak? Wih, Depan seperti iya kemarin baru beli gue. Gue udah bilang ini legend nih gue bilang. Gue 2 minggu lalu kangen Im. Gue Setia Akhirnya? Budi. Gue Dayan Mahal Pistalas. ya. Segini. Ceban 15.000 gitu sebiji. 20. 20 ya? 20.000 ya? 20. Shit dulu gope ya? Gope. Iya dulu gope. 20. Zaman-zamannya gorengan lain gocap atau 100. Pistalas tuh udah gope lu. Iya, tapi emang yang sekarang zaman sekarang takutnya nanti di nama orang-orang lagi. Iya. Emang zaman sekarang kayak risol yang ini aja ada yang 10.000, 20.000 gue bilang gila ya. Tapi emang enak sih. Iya. Tapi emang mungkin mahal bro, kaget sih. Iya. Karena kita dari dulu. Iya. Mahal banget sekarang ya. Mata uangnya emang sekarang kan udah itu. Iya. Menurut Sri Mulyani kan memang ada Wih sih. masih grafik. Apa lagi grafik gitu. Berikutnya Selen Nice. Kira-kira pengen ajak aktor siapa lagi buat film selanjutnya? Tuh. Gofar. Bisa kali. Gue dong. Laku nggak bro? Ya, ada adegan ciuman gitu dong. Biar kayak Jeffrey Nicole Mahulan gitu. Tapi kepikiran nggak? Apa? Pernah kepikiran nggak main? Gue sempet main dulu sama Rio Dewanto. Oh pernah. Pernah. Film apaan? Me and You versus the World. Oh. Film pertama tuh jadi Robinnya Rio Dewanto lah. Iya. Dia ini tipikal kayak GJLS ya kalau tayang ya. Iya, harusnya gue. Hah? Harusnya gue. Harusnya iya, Iya. dia apa adanya orangnya gitu loh. Iya. Iya. Apa nih karakter gue yang bagus menurut lu? Jagoan kah? Atau narkoba kayak lu tuh peran lu dulu awal atau gimana? Menurut lu gimana? Sebagai kacamata produser gimana nih melihat gue? Cocoknya peran apa nih? Ya masih bukan orang baik bro. Kayak jauh ya? Orang baik jauh tuh. Jauh tuh. Pakai begundal ya? Masuk kayak begundal ya? Iya bisa. Iya. Kayak ini bos, kayak tempat klub. Wah, jadi yuk. ya. Jadi. Jadi. Kita jadiin nih. Jadi tempat klub ya gak? Tuh, siapa lagi yang pengen lu ajak? Yang penasaran? Lu pengen banget nih aktor Gua- ada main di film lu? Pengen banget ngedirect adalah nanti orang GR lagi. Cewek cowok? Cowok lah. Cowok. Reza Radian? Reza Wah itu Radian? mah semua orang pengen. Nah. Mudah-mudahan dia mau tuh. Lu Salah pengen- satunya lah dia mah semua orang pengen dia bro. Dia kan udah milih-milih banget ya. Milih kalau apa-apa tuh pilih. Dan udah jadi director juga. Hebat lah dia mah. Kayak kita mau ngedirect Christian Hakim lah ibu. Oke. Iya. Pilih pasti dia milih. Iya, milih-milih peran. Nggak mau yang sembarangan. Jadi kalau udah bisa mendirect dia, wah udah sesuatu lah. Kalau artis yang tetap akan lu pertahankan, Asri Welas. Asli balas. Ah. Tuh gue bilang nih sekarang tuh. Ada orangnya juga gak apa-apa. Iya. Karena- Lu tetap pertahankan tuh. Ya, karena ternyata benar ya di director itu kalau misalnya kita lihat dari dulu tuh ada yang sering pakai Samuel L. Jackson, ada yang sering pakai Iya. DiCaprio, ada yang Denzel Washington. Tom Hanks itu ada tuh. itu terus tuh. Jagoan-jagoannya. Iya, dan ternyata memang benar kerasa karena kita juga sama ternyata iya ya. Sudah aman dan pasti bagus. Oke. Iya, dan dianya juga sama kita juga enak. Ya, Asri Welas lah. Wih, Asri Mantap. Welas. Mantap. Asri Welas. Berikutnya Selendra, apa yang dikangenin dari Purwakarta? Woi, ini apa? Marangi. Lu orang Purwakarta? Orang Purwakarta itu muncul loh. Oh, Orang Purwakarta gue bro. Purwakarta lu. Nyokap sebenarnya nyokap, tapi kita lahir di Jakarta. Cuman gue bangga sekali ketika bilang gue dari Purwakarta, bukan dari Jakarta. Ya ada mempresentasikan kota lain karena buat gue nyokap gue tuh cinta mati sama Purwakarta. Oh, Hampir bro kita berapa kali dicalonin tuh jadi bupati. Kagak mau lu? Nggak mau? Enggak. Kenapa? Kan enak. Enggak aja hatersnya banyak. Gimana dicalonin ya? Gimana dicalonin ya? Enggak lah. Tapi emang bener dari dulu bro, dari berapa puluh tahun lalu udah Ayo, Im, udah jadi- semuanya ustadz segala semua. Dengan film-film aja ya. Iya kita seneng juga kok begini. Ini Iya. kita ngobrol gini demen. Iya, kreatif Iya, gitu ya. enak demen. Tapi itu lu tidak akan Cuman menyentuh gue gemes apa yang terjadi dalam dan perlu orang-orang yang
jujur, perlu orang-orang yang punya visi yang bagus, yang Ya. mau ngekelirin itu dalam ya. Karena kita aja gemes. Kalau mau itunya ada. Jujur gue, gemes gue. Berarti tidak memungkinkan, tidak nutup kemungkinan lu akan ke politik dong? Enggak, Mbak. Enggak, cuman gemes itunya karena buat gue harus ada yang memulai yang siap mati ya istilahnya ya. Iya, yang siap Karena dibenci pasti deh. mati lah. Iya. Karena itu udah tawaran, udah ini pasti nyawa lah. Karena kan kita ngakarnya kita harus cabut, Bro. Wah itu sulit tuh. Tapi harus orang yang bisa perang di situ, Iya. maksudnya yang udah nyerahin lah istilahnya. Nah itu loh. Ada orang itu gue mau, gue bilang yuk kita hancur mati-mati deh. Karena udahlah bro, caur lah gue bilang. Ya udah kita lihat banner baliho muka lu di Purwakarta ya. Mantap. Enggak. Terima kasih banyak support Oke mantap deh. Pak Iwang, mantap. Thank you banget. Ditunggu film-film berikutnya ya. Thank you banget. Dah bro. Ya, sampai Mantap. jumpa di PWK berikutnya. Bye semua. Thank you. Jakarta.